Halo guys, bertemu lagi dengan saya, dengan Reno. Kali ini kita akan belajar lagi tentang statistika. Persisnya kita akan belajar tentang bagaimana menggambar histogram, bagaimana menggambar poligon, dan juga bagaimana menggambar OGIF. Baik, teman-teman, kita mulai dari histogram. Yang pertama kita punya soal, gambarlah grafik histogram dari tabel berikut. Ini data berkelompok, teman-teman. Langkah pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita menggambar histogram adalah membuat tambahan kolom, yaitu batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawah, rumusnya itu adalah 40 dikurangi 0,5, sama dengan 39,5. Nah, batas bawah ini cara sama ke bawah, kita dapatkan semua batas bawah. Lalu batas atas itu adalah 49 ditambah dengan 0,5, jadi 49,5. Dengan cara yang sama, kita dapatkan semua interval untuk batas atas. Selanjutnya, kita membuatkan grafik histogram. Jadi yang sumbu X ini adalah nilainya, sumbu Y-nya adalah frekuensi. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita buatkan gitu untuk yang bagian pertama, batas bawahnya 39,5 dengan 49,5, itu frekuensinya 2. Lalu yang kedua adalah 49,5 sampai 59,5, frekuensinya itu 5. Ya. Lalu yang ketiga, 59,5, 69,5, frekuensinya 10. Lalu selanjutnya 69,5 sampai 79,5, itu frekuensinya ada 8. Jelas ya teman-temannya. Selanjutnya 79,5 sampai 89,5 itu frekuensinya ada 6, dan yang terakhir adalah 89,5 sampai 90,5, frekuensinya ada 4. Nah, begitu teman-teman cara menggambar histogram. Selanjutnya kita akan menggambar grafik poligon. Bagaimana caranya? Yang pertama teman-teman, kita perlu menambahkan titik tengahnya saja di sini. Ya, batas bawah, batas atas tadi sudah kita hitung. Sekarang kita mencari titik tengahnya. Ya, di tengah itu adalah 39,5 batas bawah ditambah 49,5 batas atas dibagi 2 sama dengan 44,5. Dengan cara yang sama kita mendapatkan titik tengah sampai di interval ke 6, ya, yang terakhir 94,5. Selanjutnya kita menggambarkan poligon ini. Yang pertama titik 44,5 tadi, titik tengahnya frekuensinya 2, ya teman-teman ya. Lalu yang frekuensinya 5 itu adalah 54,5, ya di sini teman-teman ya. Selanjutnya yang frekuensinya 10 itu adalah 64,5. Selanjutnya kita peroleh yang terakhir adalah 4, frekuensi 4 itu adalah 94,5. Lalu semua titik-titik tengah ini kita hubungkan dengan garis. Garis inilah yang disebut dengan garis poligon. Ya teman-teman, selanjutnya yang terakhir, yang nomor 3, tentang OGIF teman-teman. Bagaimana sih menggambar OGIF positif? OGIF positif ini kita gambar ketika grafiknya semakin naik ke atas, itu grafiknya OGIF positif. Sebaliknya kalau dari atas ke bawah itu adalah OGIF negatif. Kita langsung lihat saja teman-teman. Langkah pertama, kita perlu menambahkan frekuensi kumulatif. Dan yang kita gunakan adalah batas bawah. Tapi nanti untuk OGIF negatif kita gunakan batas atas dengan frekuensi kumulatif. Namun karena ini OGIF positif, kita gunakan batas bawah dan frekuensi kumulatif. Oke. Yang pertama kita buatkan 0 frekuensinya. Lalu yang kedua adalah 0 ditambah 2, frekuensi 2. Lalu 2 ditambah 5, 7. Selanjutnya 7 tambah 10, 17. 17 tambah 8, 25. Dan yang terakhir frekuensi kumulatifnya itu adalah 35, teman-teman. Selanjutnya kita gambarkan grafiknya. Nah, jadi yang kita butuhkan itu adalah batas bawah dan frekuensi kumulatifnya. Oke, ini gambar grafik. Sumbu Y-nya adalah frekuensi dan sumbu X-nya adalah batas bawah. Lalu untuk 39,5 kumulatifnya itu 0,
49,5 kumulatifnya 2, 59,5 kumulatifnya 7, 69,5 kumulatifnya 17, 79,5 kumulatifnya 25, 89,5 kumulatifnya 31, dan yang terakhir 99,5 kumulatifnya 35. Lalu titik-titik ini kita hubungkan dengan garis, dan garis ini yang disebut dengan ogive positif. Begitu teman-teman, semoga jelas penjelasannya kali ini tentang materi statistika terkait histogram, poligon, dan ogive positif. Terima kasih.